Nesli, kamu yang mimpin tak? Siapa mimpin pujiannya? Yang bersemangat boleh Pak silakan, kalau nggak ada yang dijaga sendiri nggak apa-apa. Ya. Oke. Cepat semua. Ada suka kita pada bagian ini? Amin. Ada suka kita? Haleluya. Kalau biar udara yang dingin seperti ini, kita percaya ada sukacita yang besar ya. Tuhan sudah bangunkan kalian, saya, Pak Sony, semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Ini semua karena Tuhan mengasihi kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan kemudian hati yang gembira adalah obat. Kita ya, pakai gerakan boleh. Semangat yang patah, baringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang adalah obat. Hati yang senang, semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Hati obat, hati yang senang, semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Tapi hati yang gimana? Kasih yang mana? Lagi mikir. Hati yang gembira itu wajahnya bersukacita. Ya. Bisa dilihat dari mimik wajah kalian. Masa hati yang gembira dengan wajah yang lesu? Tanpa gerakan, tunjukkan bahwa kamu pada hari ini bersukacita. Amin. Tunjukkan dengan wajahmu yang benar-benar bersukacita. Tepuk tangan yang semangat. Jangan seperti kamu lama. Ada yang belum pagi hari ini? Belum sarapan? Loh. Sama kalau gitu ya. Oke, tapi kita masih punya semangat yang luar biasa. Karena Tuhan sudah mengasihi kita semuanya. Oke? Nyanyi lagi. Hati yang Gembira adalah obat. Hati obat, hati yang senang, hati semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Hati obat, hati yang senang, hati semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hati kami memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kekuatan Tuhan Yesus, tolong dan tetap percaya Tuhan setia. Yang mengecewakan dengan iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan sanggup menolong kalian. Apapun yang terjadi, tetap beriman bahwa semuanya tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tuhan menolong kalian. Kalau Tuhan buka jalan untuk pekerjaan kalian dimanapun yang Tuhan tetapkan di situ, saya yakin ada jalan keluar yang terbaik. Pintu-pintu yang merasa tertutup Tuhan akan bukakan, sengkapkan untuk kalian, sehingga kalian mengalami kelancaran dalam menghadapi tes maupun interview
Ada urapan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kalian sehingga kalian dimudahkan, diberikan kelancaran. Kalau itu yang Tuhan mengendaki kamu di situ, pasti Tuhan buka jalan. Pasti buka jalan. Tuhan tahu yang terbaik buat kalian semua. Ya, Tuhan tahu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, serahkan hidup kalian. Undang Yesus masuk dalam kehidupan secara pribadi. Di saat kamu mengundang Yesus masuk dalam kehidupan secara pribadi, Tuhan akan memimpin di dalam kehidupan. Serahkan semua pada Tuhan. Apalagi kita nyanyikan pada awal tadi, lihat, sehelai rambut pun tidak diizinkan jatuh. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kalian anak-anak yang mengasihi Dia, Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan pasti menolong kalian. Jadi jangan ragu, percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang sanggup menolong kalian dan tidak pernah mengecewakan kalian. Ini kita imani, kita orang percaya. Kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kalian. Ada percaya? Amin. Amin. Yang merasakan jalan Tuhan, tetap pelihara itu kasih Tuhan yang di dalam hidup. Pertama ayat 12. Percayakan masa depan di dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Amin. Kalian tidak akan dijadikan ekor, tapi saya percaya kalian akan dijadikan ekor. Di situ Tuhan akan membentuk kamu. Di mana saya. Ya. Kalau kamu setia, percaya sama Tuhan, Tuhan akan berbicara dalam hidup. Tuhan pasti menolong kamu. Apapun keperluanmu, apapun kebutuhanmu, Tuhan sanggup melakukan. Untuk anak kelas 10 dan 11, kamu masih belajar di SMK 1, tetap percaya Tuhan menolong kalian. Di dalam pergaulan, ya, hati-hati dalam pergaulan, jangan sampai salah pergaulan. Iblis seperti singa yang mencari peluang. Di mana kamu lemah, dia akan masuk. Tapi kalau kamu sering bersekutu dengan teman-temanmu di sini, ya, saya yakin saling menguatkan satu dengan yang lain. Kamu tahu bahwa inilah tempatmu, tempat bertemanmu, ya, bergaul dengan teman-temanmu yang seiman, yang percaya sama Tuhan. Kalian saya yakin tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya, di luar sana, ya. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu itu akan yang selalu mengontrol hidupmu. Kalau melakukan hal yang tidak baik, Roh Kudus tidak baik. Seperti kamu merasakan nggak nyaman ya kalau saya di sini, ya, kenapa ya katanya? Itu sudah tandanya ada Roh Kudus dalam hidupmu yang membuat kamu tidak nyaman bergaul dengan anak-anak yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik. Roh Kudus akan mengontrol hidupmu. Itu saya sampaikan kepada kalian. Kita nyanyi lagi satu ayat lagu lagi yang kita bantu dan kita nyanyikan lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan.
tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh, kasih kuota. Yohanes 13 ayat 1. Yesus memasuki murid. Ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan tujuannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekamnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, sebab itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu yang telah berbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah benar mengasihi. Orang yang mengasihiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyalahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang mau dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya akan aku berikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan
kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mati. Ya, makasih. Oke, kita telah baca tadi perikopnya adalah Yesus memasukkan itu. Ayat ini adalah ayat-ayat yang atau pasal-pasal yang terakhir tentang kehidupan Yesus bersama murid-muridnya. Saya mengatakan tahun yang lalu ya, ketika dalam satu pengajaran bahwa manusia sekarang ini bukanlah manusia rencana Allah. Manusia yang sudah rusak kelakuannya, manusia yang sudah jahat, begitu bejat, begitu moralnya, ya jahat-jahat. Dan ini akan mencapai finishnya. Dan Tuhan Yesus bersama muridnya itu mencapai finish. Ya. Jadi manusia siapa? Ya. Menjadi manusia siapa? Seperti setan. Itu tadi dibaca. Nah itu perjamuan yang terakhir. Ketika perjamuan yang terakhir, Tuhan kasih roti sama Yudas. Dan kata Alkitab berkata, Yudas kerasukan iblis. Haleluya. Yohanes 6 ayat 67 coba baca di sini. Yohanes 6 ayat 67. Kalau saya ingat ya, tadi saya tidak ada persiapan. Saya pikir Pak Emar, Ibu Yohanes mengundangkan. Saya tolong ya, gak apa-apa. Coba Yohanes 6 ayat 67 coba baca ya. Ayat 67 kan saudara. Yohanes pasal 6 ya kalau nggak salah. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, Ya. "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Apa kamu tidak mau pergi juga? Coba ya. Ayat itu terus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Ya. "Tuhan, kepada siapakah kami akan Siapa yang kami akan pergi terus? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Terus. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Terus. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12? Yang 12 ini terus. Namun seorang di antaramu adalah Iblis. Haleluya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ngeri ya ini. Saya dulu nggak ngerti ayat ini. Saya dulu nggak paham ayat ini. Nggak paham. Tapi setelah saya dibuatkan Tuhan, disingkapkan Tuhan tentang bagaimana manusia di dalam di dalam rencana Allah untuk menciptakan manusia gambar segambar serupa dengan Zelen dan Debut bahasa Ibrani. Zelen itu komponen-komponen yang ada pada Allah, ya apa? Apa komponennya? Pikiran, perasaan, kehendak. Itu ada pada Allah. Ada juga pada manusia. Komponen itu ada pada manusia. Cuma kita belum serupa. Serupa itu Zelen dan Debut itu adalah kualitas daripada Zelen itu. Nah manusia memiliki kualitas dan itu butuh waktu. Sampai manusia memiliki kualitas dan sama seperti Allah tadi, bukan itu luar biasa kan? Tetapi ketika iblis merusak manusia, tidak berubahnya. Manusia tidak serupa dengan Tuhan hari ini. Manusia serupa dengan setan. Dan itu dalam perjalanan selama 6.000 tahun. Luar biasa. Saya ketika dibuka itu, saya bilang, itu ayat-ayat tadi itu, ayat-ayat saya sudah lama saya baca, tapi saya tidak ngerti. Saya tidak mengerti dan tidak memahami itu. Tetapi ketika Tuhan bukakan tentang saya bahas dari 2 Timotius kemarin ya, 2 Timotius pasal berapa? Kemudian saya itu manusia dalam kejadian manusia dalam zaman Bapa, manusia zaman Bapa. Manusia zaman Bapa itu arti ketika ada terdahulu jatuh dalam dosa, dimulainya waktu. Sebelum itu manusia kekal, tidak ada waktu kan? Jadi sesungguhnya waktu itu adalah waktu penghukuman bagi manusia. Nah berjalan waktu detik berdetak. Zaman Bapa kita tahu di puncak di akhir zaman Bapa. Apa yang terjadi? Menara Babel kan? Menara Babel kan? Tuhan kacau kan? Tuhan bilang ini manusia ini ada satu adanya, satu bahasanya, satu orangnya, satu waktunya. Mulai dari situ kacau bahasanya. Bahasa Jawa, bahasa Papua. Macam-macam. Ini selalu kepada yang adalah semuanya. Jadi nyambung kan? Kacau. Mulai Tuhan panggil Abraham keluar jauh dari sana saudara ke tanah satu petunjukan bagimu. Abraham mengembara. Bagaimana dia mengikuti Tuhan 25 tahun baru janji Tuhan berlaku atas Abraham. Janji Tuhan 25 tahun apa? Ishak lahir.
Dan dimulailah sama anak. Itulah kerajaan Israel. Itulah anak-anak Allah secara jasmani. Kalau saudara dan saya anak-anak secara rohani, itu bedanya. Nah, mulailah perjalanan sejarah 2000 tahun, mulai dari Abraham sampai pada Yesus lahir. Itu sejarah anak-anak Allah bangsa Israel. Dan Yesus lahir dari keturunan Israel kan? Lahir mulai itu. Nah, di puncaknya itu ngeri juga. Tapi saya sudah bahas, cuma saya tidak upload di video apa karena waktu itu di shopping ini berdiri. Waduh, jadi tidak kena. Itu ada sejarah luar biasa di dalam sejarah teman-teman. Anda tahu akhir daripada 2000 tahun sama anak itu tahu. Anda tahu sejarah apa? Israel dibuang ke Babel. Israel 70 tahun mereka dibuang. Kenapa? Karena Tuhan akan mempersiapkan bangsa ini akan lahir seorang Mesias. Nah, kalau waktunya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah macam-macam ini, apakah itu Mesias yang lahir dari situ? Akhirnya bangsa ini dibuang ke Babel. Anda baca kitab setelah pembuangan ke Babel, tidak ada satu patung Asera atau dari Sekirami atau dari apapun ketika mereka pulang ke Babel. Israel sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan akhirnya ketika Mesias lahir, mereka tidak tahu. Jadi Yesus lahir, saya sampaikan pada Januari awal itu. Tidak ada satu tokoh Alkitab atau ahli Torah orang Farisi yang menyembah Yesus di Betlehem. Tidak ada. Hanya orang Majus itu. Nah itu. Nah sekarang ketika Yesus naik ke surga mati dan Roh Kudus itu dimulailah zaman gereja. Zaman Roh Kudus hari ini zaman gereja. Kita telah mencapai berapa usianya? 2000 tahun. Nah itu tadi juga marah. Yesus menubuatkan kepada 12 muridnya bahwa ada satu dan apa? Setan. Ya, 12 angka tahu 12 itu. Angka 12 adalah nanti angka persekutuan ilahi. Nah sama dengan kita sehari ini. Angka kita cuma angka 12 ini. Meskipun kita lebih dari 12, tapi kita memberi persekutuan ilahi dengan Allah Bapa dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan ilahi. Dan ternyata satu di antara jadi setan mengkhianati Yesus. Saya nyampaikan ini gak enak. Ya jangan-jangan aku jadi setan. Bisa kan? Karena antikris katakan, antikris akan memerintah dunia ini 3 tahun setengah nanti. Di zaman kita ini. Ini lama-lama kita mengalami itu kalau Anda belajar Tuhan. Jangan mengambil sama antikris. Jangan-jangan saya jadi setannya. Saya berpikir. Karena antikris itu bukan dari orang lain, tapi dari saudara-saudara kita. Itu kata kita Yohanes. Saya nggak punya kesempatan untuk buka ya itu kenapa? Payah mas, tolong dari biar tolong tapi kita punya mereka di mana? Jadi saya tidak persiapan itu. Nanti saya akan buka itu. Antikris yang jadi manusia setan dia yang selamat akan membunuh manusia yang banyak. Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ngeri. Itu tadi salah satu yang tidak sekali. Yudas Iskariot artinya dia pengkhianat itu. Dan besar kemungkinan akan terjadi lagi di hukum ujung zaman. Jadi di mana kita hidup hari ini. Ayo mari. Hari-hari siapkan diri. Karena pertumbuhan ilahi itu seperti Anda pertumbuhan secara jasmani. Anda makan setiap hari kan? Ya, kalau nggak makan lapar, sama rohanimu begitu juga. Kasih makan rohanimu dengan apa? Ya firman. Dia baca kitab tiap hari. Baca kitab tiap hari. Baca kitab tiap hari. Sebagaimana makan 1 kali, 3 kali. Ya Anda juga baca kitab 3 kali sehari harusnya. Gak boleh gak baca. Karena roh itu makan apa? Roh itu gak makan nasi kan? Roh gak makan kue enggak. Roh makan apa? Firman Tuhan. Manusia hidup bukan karena roti, tetapi hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah. Remato Kristus. Dari firman Tuhan itu ada 2. Satu secara letter, tulisan Alkitab logos bahasa Ibrani Yunani bilang logos, dan remato Kristus. Remato itu firman yang langsung keluar. Jadi ketika Anda berjalan kemana-mana tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, itu remato.
Anak Tuhan ingatkan adalah firman Tuhan kan? Ya, itu namanya rema bagi Anda. Nah, bagaimana bisa rema datang kalau Anda tidak baca logos? Kalau Anda tidak baca Alkitab, nggak bisa. Makanya Anda baca tiap hari. Ya, tiap hari. Orang Kristen bukan berdoa. Kalau kita 5 kali sehari. Nanti setiap saat. Setiap waktu Anda bisa berdoa. Anda jalan ini bisa berdoa. Berdoa tidak harus kemana gini. Enggak. Jangan begini, bukan lagi. Berdoa itu namanya. Kata-kata. Ya, kita berdoa setiap saat, setiap waktu. Sebagaimana hidup nafas, kita juga berdoa. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Kalau enggak, hati-hati. Tidak seperti setan. Seperti setan. Itu dikenapi saya, baru saya ngerti. Baru saya ngerti, baru ini. Apalagi saya sudah 10 tahun baca Alkitab, 17 kali baca Alkitab, saya banyak sekali saya ngerti. Tapi ketika Tuhan bukakan, Tuhan memberikan hidup orang Kristen itu kaya. Nanti nanya kapan? Dan baru berubah. Di mana tidak ada setan semua. Tidak ada yang mengganggu kita. Tidak ada. Kita hidup enak. Hidup nyaman sekali. Nah, ini ayo isi kehidupan dulu. Jangan tunggu main gadget top. HP itu baca kita. Ada banyak firman Tuhan luar biasa. Ya. Tapi kalau Anda mau baca kitab, ini bagus. Saya itu tidak ada yang didoakan saya seperti enggak ada yang layan saya hanya baca Alkitab. Baca Alkitab saya menemukan Tuhan sampai Tuhan jamah saya di dalam kamar kos. Iya. Saya dengar suara Tuhan, saya mengalami Tuhan di kamar kos karena baca Alkitab. Jadi Anda kalau suka ingin juga mengalami Tuhan, baca Alkitab saja. Alkitab kan ada di gadget itu kan, ini baca. Urut pagi hari 1 pasal, mau tidur 1 pasal, begitu. Mulai berdoa kepada Bapa, selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, kasihan mereka. Doakan. Saya dulu begitu, saya jadwalkan doa syafaat, doa ini. Saya dulu pertama kali mengenal itu begitu. Saya doakan kalau saya tidur. Tadi saya bilang, buka doanya terulang. Ya macam-macam doa gitu. Macam-macam saya doakan. Kadang-kadang saya nangis. Nah, saya ingin doa hari-hari itu terjadi lagi. Sekarang, kalau saya nggak paksa ini, nggak bisa. Itu saya ngerikan. Jangan jadi setan saya. Sudah tahu. Itu loh di kitab apa? Surat Yohanes itu. Bahwa antikris dari zaman adalah saudara-saudara di antara kita, bukan orang lain. Orang tahu iman, orang tahu kebenaran, tapi tidak hidup sungguh-sungguh. Dan itu menggetarkan saya. Aduh Tuhan, ngeri. Ya, tadi kan baca ayat ini dari Yohanes 13. Tuhan katakan, kamu belum semua bersih. Ayah kenapa? Masih kumpul siapa? Yudas kan? Di Yohanes pasal 6 tadi, kalau Anda baca dari awal itu temanya apa? Ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, 5 roti jadi 2 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul. Anda tahu 5 roti 2 ikan? Tahu? 5 luka Tuhan Yesus. Apa? 2 ikan bicara tentang Roh Kudus, jadi firman dan Roh Kudus. Kemudian sisanya 12 bakul, artinya kalau Anda mengalami 5 roti 2 ikan, Anda mengalami angka 12, memiliki apa? Persekutuan ilahi 12 bakul. Itu artinya persekutuan ilahi 12 bakul. Jadi 5 roti, 5 luka Tuhan Yesus disalib, lambungnya sini, kakinya, tangan sini, dalam disalib, kaki lubang. Tusukan itu. Anda lahir kalau ibu yo udah melahirkan, ibu melahirkan belum tahu ya. Ketika ibu yo lahir, tandanya apa? Keluar air dan darah. Ketika Yesus tusuk lambungnya, apa yang keluar air dan darah dari lambung Yesus. Lahirlah gereja Tuhan. Lahirlah saudara dan saya. Notabene bangsa kami bukan orang Israel. Karena dia itu luar biasa. Ibu yo waktu lahir air dan darah kan. Gereja Tuhan di dalam Yesus keluar. Manusia dijadikan apa? Hawa dijadikan dari Tuhan musuh. Manusia sama kan? Tuhan biasa Tuhan. Kita
Kita ditebus dari bangsa kafir, bukan bangsa yang mengenal, bukan keturunan Israel kita. Kalau orang Israel bilang itu orang Goyi, tahu Goyi? Kafir. Istilah orang kafir. Dia tidak tahu sih kafir Israel siapa. Itu membilang kita. Karena mereka juga banyak mengkopi punya Israel, sehingga mereka bilang kita itu orang kafir. Aku bilang, kafir itu mereka, jadi tidak mau terlalu. Luar biasa ya, luar biasa. Mereka itu mengkopi punya Israel. Itu mereka nggak tahu. Itu sudah. Mari kita belajar. Bagaimana yang komunikasinya saya tidak bersyukur apa-apa tapi nggak ada, saya bikin video ya mereka luar biasa ya, jangan jadi setan, hati-hati, jangan sampai kita jadi setan. Amin. Yang mau melakukan Tuhan Yesus kan, kamu masih semua masih ada sekarang, masih ada minyak. Dan ketika perjamuan Kursa diberikan roti bukan menjadi berkat bagi Yudas, jadi apa? Karena sebab setan dia dijual oleh Yesus. Pada perjamuan terakhir tadi, karena banyak orang bisa menyangkal Tuhan. Banyak Kristen menyangkal Tuhan. Makanya yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Luar biasa, setan akan buat secara ini. Karena itu hari yang terakhir. Dia akan bawa manusia sebaik mungkin masuk neraka, supaya kita mati di neraka. Karena Tuhan Yesus luar biasa dengan firman dan rohnya bekerja hari ini supaya menarik manusia mengikuti dia. Tapi itu pilihan Anda semua. Pilihan Tuhan tidak akan maksa. Tuhan tidak paksa kita. Saya juga ngeri. Bagaimana ngeri? Saya ngeri. Saya banyak mengerti firman, banyak saya tahu benar. Karena Anda berkata saya berjalan dengan Tuhan 30 tahun lebih. Saya bilang Tuhan gak ada yang baik dalam hidup. Jahat. Jatuh bangun. Tapi itu saya harus menangis. Tuhan tolong saya. Karena itu Tuhan. Maka mau bagaimana lagi? Mau jadi setan? Atau jadi seperti itu? Ya ini yang saya ingin kalian gak tahu, saya kasih tahu. Waktu Yesus mati saat itu saya sudah habis. Ya hapuskan semua dosa kita. Bahkan dosa yang belum ada buat hapus. Tetapi kuadrat dosa Anda sendiri harus isi keluar. Kuadrat dosa. Tabiat dosa itu masih ada dalam. Nah itulah yang kita harus lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap saat. Kita harus keluarkan dari diri kita. Ada benar itu saja. Ketika Yesus mati di salib, semua dosa diselesaikan. Bahkan dosa yang belum ada buat harus dengan darah Yesus. Tetapi kuadrat dosa, tabiat dosa di dalam jiwa kita ini harus kita sendiri yang melakukan dengan ketaatan tiap hari kepada firman Allah dan itu harus tidak main-main. Makanya saya berkata gini, kalau begitu saya main-main karena lari itu susah. Mumpung anak masih muda-muda belum butuh banyak-banyak, isbadah sama Tuhan. Kalau enggak, aduh semakin jauh ada bahaya sih, ngeri. Ada waktu habis selesai waktu. Nah, karena semakin jauh dan semakin hilang, semakin bahaya dan sulit sekali. Itu saya umur 26 tahun kenal Tuhan. Tapi dalam umur 26 tahun itu, ketika Tuhan suruh masuk di kamar berdoa, Tuhan banyak sekali dosa itu Tuhan. Wah itu kan digambar dalam pikiran saya ketika saya berdoa, banyak sekali saya nangis. Umur 26 tahun, apalagi umur 70 tahun, 60 tahun. Anda pun jauh dari sedikit. Ayo bertobat, firman Tuhan Yesus sungguh-sungguh mulai berjalan dengan kudus. Baca firman tiap hari supaya untuk Tuhan menjadi kuadrat ilahi. Supaya kuadrat dosa saudara hari lepas hari dikuras Tuhan sampai Tuhan datang. Kita diangkat di awal-awal. Asal ini firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup mata dan menyanyi lagu yang tadi.